Roh Kudus dan buah roh. Ada berapakah buah roh? Dan bagaimana kita mendapatkan buah roh? Shalom saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pada saat ini kita masuk pada pelajaran sekolah sahabat kita, pelajaran yang ke-7, Roh Kudus dan buah roh. Tapi sebelum kita membahas pelajaran sekolah sahabat kita kali ini, mari kita tunduk kepala dan satu dalam doa. Tuhan Allah kami yang di surga, terima kasih atas berkat-berkat Tuhan bagi kami. Kiranya Engkau melindungi kami, Engkau menjaga kami, mengurapi pemikiran kami, sehingga firman rangkuman sekolah sahabat ini boleh menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau saya bertanya ataupun Anda nanti tanyakan di dalam pelajaran, di dalam diskusi sekolah sahabat kita, coba kita tanyakan, ada berapakah buah roh? Tentu kita percaya, kita mengakui bahwa buah roh dihasilkan oleh Roh Kudus sesuai dengan pelajaran sekolah sahabat kita. Tetapi kalau ditanyakan ada berapakah buah roh? Jawabannya adalah hanya satu buah roh. Ya. Saudara lihat di slide ayat inti kita sekolah sahabat, Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Kita baca sama-sama. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Saudara bisa lihat di slide. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kalau kita baca sekilas, memang nampaknya sepertinya buah roh itu ada 9, yaitu kasih, sukacita, dan seterusnya. Tetapi sebenarnya saudara-saudara, kalau saudara kita baca baik-baik pelajaran sekolah sahabat kita, bahkan kalau masih ingat pelajaran 10 hari berdoa, kalau saya tidak salah ingat 2 atau 3 tahun yang lalu kita membahas mengenai buah roh. Hanya ada satu buah roh. Ada satu pendeta yang membahas mengenai buah roh ini dan saya sangat tertarik pembahasannya. Dia katakan, buah roh adalah satu buah 9 rasa. Dihasilkan oleh Roh Kudus, buah roh, dan rasanya adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Artinya adalah satu buah ini memberikan 9 rasa dan pelajaran sekolah sahabat kita mengulang-ulangi. Kita tekankan di sekolah sahabat kita bahwa rasa yang paling utama yang harus ada adalah kasih. Kenapa kasih? 1 Yohanes 4 ayat 8 mengatakan bahwa Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Itulah sebabnya segala sesuatu, segala aspek dari rasa atas buah roh ini yang terutama adalah kasih. Ingat 1 Korintus 13 ayat 13? Ya, iman, pengharapan dan kasih, dan yang terbesar adalah kasih. Jadi di dalam 9 rasa buah roh ini, kasih selalu menjadi motivasi. Kasih selalu menjadi dasar atas rasa dari buah roh ini sendiri. Mari kita lihat secara jelas di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 dalam versi King James. Kita lihat di slide King James Version dituliskan begini. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. Bagus sekali ya terjemahan bahasa Inggrisnya saudara-saudara. Disebutkan bahwa buah roh adalah love, kasih, joy, peace, long suffering, gentleness, goodness,
faith, meekness, and temperance. Kalau begitu, pertanyaannya sekarang, bagaimana kita umat-umat Tuhan bisa mendapatkan buah roh ini sendiri? Kita percaya bahwa buah roh ini diberikan oleh Roh Kudus. Tapi sekarang pertanyaannya, bagaimana saya ingin mendapatkan buah roh? Saudara, kalau saya sampai sebutkan buah-buah roh, berarti saya salah. Yang benar menyebutkannya adalah buah roh yang memiliki 9 rasa, tetapi yang terutama adalah kasih. Kalau 10 Days Prayers mengatakan bahwa buah roh itu adalah kasih itu sendiri, yang memiliki rasa atas joy, peace, long suffering, dan gentleness, dan seterusnya. Bagaimana caranya? Yohanes 15 ayat 1 sampai 11. Di sekolah sahabat kita disuruh baca Yohanes 15 ayat 1 sampai 11. Tapi saat ini mari kita lihat di slide. Saya langsung ambil ayat yang menurut saya sangat menjelaskan bagaimana cara mendapatkan buah roh itu sendiri. Yohanes 15 ayatnya yang ke-7 dituliskan begini. Slide menunjukkan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, saya garis bawahi, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Sekolah sahabat kita mengulang-ulangi dan kita harus tekankan, cara mendapatkan buah roh ini tidak lain adalah tinggal dalam Kristus. Merenungkan firman itu, berdoa tentunya. Sekarang pertanyaannya adalah, sudah berapa lama saudara ada di gereja Advent? Sudah berapa lama saya sebagai seorang pendeta melayani di gereja Advent? Sudah berapa lama Anda menjadi ketua jemaat, menjadi anggota majelis? Pertanyaan saya, dari buah roh itu rasa mana yang belum ada dalam diri Anda atau diri kita? Rasa yang mana? Sebenarnya adalah karena buah roh ini hanya satu, 9 rasa itu harus sebenarnya ada dalam diri kita. Tetapi pertanyaannya, kenapa kita belum bisa memiliki 9 rasa itu? Kenapa kita belum bisa panjang sabar? Kenapa kita belum bisa damai, belum bisa membawa kemurahan, belum baik, belum setia, belum lemah lembut, belum dapat menguasakan diri? Kenapa? Padahal kita sudah bertahun-tahun di dalam gereja ini. Bahkan mungkin kita sudah lahir Advent. Kenapa kita belum bisa memiliki buah roh ini? Kenapa hidup kita ini belum bisa merasa damai, merasa sukacita, belum bisa mengendalikan diri? Kenapa? Apa yang salah? Coba saudara baik-baik. Saudara lihat baik-baik ayat kita sekali lagi. Yohanes 5 ayat 15 ayat yang ke-7. Lihat sekali lagi. Jika kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kenapa kita belum bisa mendapatkan buah roh itu sendiri? Kenapa hidup kita belum bisa memberikan rasa atas buah roh itu? Karena mungkin kita salah meminta. Karena mungkin keinginan-keinginan kita bukanlah keinginan-keinginan yang berasal karena tinggal di dalam Kristus. Kalau kita membaca pelajaran sekolah sahabat kita, di awal disebutkan begini. Ada buah yang bikinan pabrik, ya, tentu buah yang terbuat dari kayu atau terbuat dari semen yang dipoles sedemikian rupa. Dari jauh mirip buah buatan dari pabrik dan buah yang asli. Maksud saya buah buatan pabrik ini yang terbuat dari kayu. Tapi coba dimakan. Yang satu memberikan rasa yang nikmat. Yang satunya yang ada adalah gigi kita patah memakannya. Buah roh akan muncul ketika kita tinggal di dalam Kristus. Buah roh akan kita miliki apabila kita selalu bersama-sama dengan Yesus dalam hidup ini. Tetapi sudah berapa lama kita bersama-sama dengan Yesus? Sudah berapa lama kita bersama-sama dengan gereja ini, gereja Advent? Kenapa tidak ada buah rohnya? Mungkin
Karena keinginan-keinginan kita bukanlah keinginan-keinginan seseorang yang tinggal dalam Kristus. Karena mungkin keinginan kita bukanlah keinginan yang menunjukkan bahwa kita seorang pendeta, seorang ketua, seorang anggota majelis yang benar-benar tinggal dalam Kristus. Kita lihat buktinya. Banyak orang menghafalkan Galatia 5 ayat 22 sampai 23, buah roh itu sendiri. Tapi kita lupa baca Galatia 5 ayat 24 sampai 26. Slide menunjukkan. Dituliskan begini. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, saya garis bawahi, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Saya tertarik dengan kata mendengki, sehingga saya cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia, apakah artinya mendengki. Rupanya mendengki itu artinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia, dengki, menaruh perasaan marah dalam kurung benci, tidak suka karena iri yang amat sangat kepada keberuntungan orang lain. Ya. Benci karena iri yang amat sangat kepada keberuntungan orang lain. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau begitu pertanyaan lebih jauh, apakah salah kita memiliki keinginan sebagai manusia? 1-2 menit saudara pikirkan. 1-2 menit terlalu lama. 5 detik saudara pikirkan dalam pikiran, salah enggak kita punya keinginan? Tadi kan saya katakan, kita kenapa tidak bisa memiliki buah roh? Karena kita memiliki keinginan-keinginan yang salah. Memang sudah tinggal dalam Kristus, tapi mungkin keinginan kita bukan menunjukkan keinginan orang yang ada dalam Yesus. Sekarang pertanyaan berikutnya adalah, salahkah kita memiliki keinginan? Contoh, salahkah saya sebagai seorang pendeta yang telah diurapi memiliki keinginan untuk menjadi departemen ataupun ketua conference? Salah atau tidak? Ada mungkin saudara yang melihat salah, ada yang mungkin katakan tidak salah. Saya mau katakan saudara-saudara, kalau saya menjadi ketua conference atau di departemen, selanjutnya saya mau apa, itu yang lebih penting. Kalau saya memiliki keinginan untuk pendidikan yang lebih tinggi, selanjutnya kita mau apa? Kalau saya memiliki keinginan untuk menjadi orang yang kaya, selanjutnya kita mau jadi apa? Itu yang perlu kita tanyakan atas keinginan-keinginan kita. Apakah keinginan-keinginan kita itu adalah keinginan-keinginan yang dituntun oleh roh sehingga dapat memuliakan nama Tuhan? Apakah dengan menjadi ketua conference saya bisa memuliakan nama Tuhan? Itu perlu dipertanyakan. Apakah dengan saya naik menjadi departemen, itu akan memuliakan nama Tuhan, membawa umat-umat menjadi takut akan Tuhan, atau hanya untuk kepentingan diri saya sendiri? Ketika Anda memiliki cita-cita ingin menjadi kaya, apakah dengan harta Anda bisa memuliakan nama Tuhan, atau untuk menyukakan keinginan hati kita pribadi? Kalau Anda ingin pendidikan yang lebih tinggi, untuk apa? Apakah untuk Anda lebih dihormati? Galatia 5 ayat 24 sampai 26 katakan, janganlah kamu gila hormat. Apa karena pendidikan yang lebih tinggi kita mau supaya dihormati? Atau dengan pendidikan yang lebih tinggi kita dapat lebih memberkati orang-orang yang di sekitar kita? Sebenarnya saudara-saudara, dengan keinginan-keinginan kita harus menjadi orang-orang yang benar-benar dipimpin oleh roh. Semakin tinggi pendidikan kita, seharusnya kita semakin rendah hati. Karena ayat ini mengatakan, jangan saling menantang. Kadang-kadang saya ambil ilustrasi diri saya aja sendiri. Saya baru diurapi berapa bulan yang lalu, bulan Desember. Tapi kadang-kadang sudah mulai muncul dalam hati ini, hati kecil ini muncul. Saya kan sudah diurapi, sudah sama dengan pendeta itu. Saya kan sudah diurapi, saya sudah sama dengan ketua conference sekarang, sama-sama diurapi kok. Saudara-saudara, hati-hati.
Saya tidak ambil contoh orang lain, saya ambil contoh diri saya sendiri aja. Kita harus hati-hati dengan keinginan-keinginan kita. Apakah keinginan-keinginan kita itu dapat memuliakan nama Tuhan? Apakah dengan hal-hal yang kita dapatkan, yang kita mau capai, apakah itu tetap dapat memasyurkan namanya atau nama ini? Apakah dengan kekayaan yang kita cari, yang kita minta, yang kita doakan setiap hari, apakah itu dapat memuliakan nama Tuhan atau memuliakan nama kita sendiri? Itulah sebabnya kenapa buah roh mungkin belum ada dalam diri kita. Karena keinginan-keinginan kita bukanlah keinginan-keinginan seorang yang tinggal di dalam Kristus. Karena keinginan-keinginan kita mungkin bukanlah keinginan-keinginan seorang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Bagi saya pribadi tidak salah Anda ingin ambil S2, Anda ingin menjadi seorang departemen ataupun ketua conference atau bahkan ketua uni. Atau mungkin bagi anggota awam ingin memiliki harta, ingin memiliki tempat tidur yang lebih nyaman, rumah yang lebih besar. Tapi saudara-saudara tanyakan, apakah keinginan-keinginan kita itu bisa memuliakan nama Tuhan? Setelah menjadi ketua konsen, and then what? Setelah Anda kaya, habis itu apa? Setelah Anda memiliki pendidikan yang tinggi, untuk apa pendidikan yang tinggi itu? Tanyakan keinginan-keinginan kita itu. Berdoa, Tuhan, apakah keinginan-keinginan saya ini sudah benar? Tuhan, apakah keinginan-keinginan saya ini sudah dikuduskan? Tuhan, apakah keinginan saya ini melambangkan orang yang tinggal dalam Kristus? Atau hanya keinginan pribadi kita? Kita tekankan ini baik-baik di diskusi sekolah sahabat kita. Yang terakhir, yang saya mau bahas. Di sekolah sahabat kita membahas dengan sangat rinci 9 rasa yang lain. 9 rasa. Ya, kasih, sukacita dijelaskan dengan baik, tapi saya ingin merangkumkannya. Saudara lihat di slide, ada bagan yang untuk dapat membantu Anda. Buah roh, kembali lagi. Buah roh rasa utama adalah kasih. Kenapa? Karena tabiat Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 tadi kita baca. Saudara lihat di bagan ada buah roh sama dengan tabiat Kristus yang adalah kasih. Dan kasih itu dapat dirasakan dalam sukacita. Apa itu sukacita? Saudara lihat di bagan, semua bagan ini saya ambil dari kutipan Sekolah Sahabat. Jadi bukan saya rangkum, bukan saya karang sendiri, tetapi saya ambil dari Sekolah Sahabat. Saya ambil mana yang menurut saya penting, saya garis bawahi dan saya masukkan dalam bagan yang Anda dapat lihat. Sukacita. Apa itu sukacita? Sukacita adalah reaksi kasih kepada berkat Allah dan belas kasihannya yang besar dan pengampunan. Sukacita rohani adalah hasil iman yang aktif, ya. Sukacita atas berkat Tuhan. Kadang-kadang kita sudah dapat berkat masih bersungut-sungut, ya. Kita belajar bersukacita atas berkat dan kasih-Nya yang besar. Berkat keselamatan, berkat pengetahuan akan firman Tuhan yang kita pelajari setiap saat. Yang kedua, damai sejahtera. Melalui Roh Kudus kita tidak akan bersungut dan mendendam kepada orang lain. Gantinya kita akan berusaha hidup sedamai mungkin dengan semua orang. Damai sejahtera saudara-saudara, damai. Jadi pembawa damai, tidak bersungut walaupun hidup susah, walaupun mungkin gaji dibagi 2 dan lain sebagainya, tetap tidak bersungut. Walaupun mungkin ada kesulitan-kesulitan, tetap tidak bersungut. Ya, orang bilang memang pendeta ngomong gampang pendeta. Tapi praktek, saudaraku percayalah. Kalau kita tinggal dalam Kristus dan kita lebih hati-hati dalam keinginan-keinginan kita. Kita lebih mencermati keinginan-keinginan kita ini sudah betul atau belum, sudah sesuai dengan kehendak Allah atau belum. Saya percaya buah roh akan dapat dirasakan dalam perbuatan kita sehari-hari. Kesabaran. Kesabaran adalah ciri khas umat percaya di akhir zaman. Wahyu 14 ayat 12. Kesabaran. Kemurahan. Mungkin tidak ada hal yang lebih mempermalukan kesaksian Kristen dan pelayanan kita lebih daripada tidak memiliki kemurahan hati.
Menyatakan kemurahan adalah tanda terbesar akan tabiat seorang yang agung. Saudara-saudara, kemurahan hati, ya. Waktu saya merangkum sekolah sahabat ini, saya memang pernah dengar orang yang berkhotbah, gereja Advent ini kalau doktrin luar biasa, Alkitab pembahasan luar biasa, tapi kok kasihnya kurang. Saudara, malu ya, malu. Padahal ini dikatakan kemurahan, ya, kebaikan adalah kasih dalam tindakan, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Efesus 5 ayat 9. Kemurahan dan kebaikan. Mari kita belajar menjadi orang-orang yang murah hati. Mari kita belajar memberi. Mari kita belajar untuk berbagi. Mari saudara-saudara. Kesetiaan berarti dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Kesetiaan juga adalah ciri khas Yesus Kristus yang disebut sebagai saksi yang setiawan. Kelemah lembutan bukan berarti kelemahan. Orang yang lembut hatinya bukanlah peribut, suka bersungut atau cinta diri. Ya, dia orang yang membawa damai di mana saja dia berada. Karena lemah lembut. Penguasaan diri. Apa penguasaan diri? Saya senang ini penguasaan diri mengatakan gini. Pertarakan atau penguasaan diri. Pertarakan yang benar adalah pengendalian diri bukan hanya terhadap makanan dan minuman, tetapi pada setiap fase kehidupan. Sebelum seorang menguasai sebuah kota, sebuah komunitas atau sebuah gereja, dia harus mampu mengendalikan diri sendiri. Walaupun sekolah sahabat kita mengatakan bahwa pengendalian diri bukan hanya sekedar makanan dan minuman, tapi saya mau katakan, walaupun badan saya gemuk, saudara-saudara, saya mau katakan, karena walaupun tidak hanya makanan dan minuman, tapi makanan dan minuman kita juga harus kita kontrol. Harus. Kita sekarang umat-umat gereja Masen hari ke-7, sebagian besar sudah mengetahui makanan binatang haram dan halal. Tahu. Saya percaya sudah sebagian besar umat-umat gereja Advent meninggalkan binatang-binatang yang haram. Tapi pertanyaan yang kedua, dengan makanan-makanan yang halal itu sendiri, apakah kita sudah bertarak? Walaupun memang bertarak bukan hanya sekedar makanan dan minuman. Saya ingat mengikuti satu seminar. Seorang bertanya, kenapa sudah vegetarian kok bisa kena kanker dia? Lalu pemakalah itu mengatakan, ingat 8 obat alami New Start. Bukan hanya sekedar vegetarian. Tapi kalau dia vegetarian tapi pola tidurnya tidak baik, bisa kena penyakit. Walaupun dia vegetarian makannya dikontrol, tapi emosinya tidak terkontrol, bisa dia kena penyakit. Artinya adalah pengendalian diri dalam segala hal. Pengendalian diri dalam segala hal. Penguasaan diri. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pelajaran sekolah sahabat kita sederhana. Tekankan di sekolah sahabat kita. Yang pertama, ingat, Roh Kuduslah yang menghasilkan buah-buah roh atau buah roh? Buah roh. Roh Kuduslah yang menghasilkan buah roh, hanya satu, 9 rasa. Ya. Yang kita sudah bahas tadi, kasih, penguasaan diri, kelemah lembutan, kesetiaan, kebaikan, dan seterusnya. Bagaimana cara mendapatkannya? Tinggal di dalam Kristus dan hati-hati dengan keinginan-keinginan kita. Kita harus benar-benar mengintrospeksi apa keinginan kita. Apakah keinginan kita bisa memuliakan Tuhan atau memuliakan diri kita. Kalau kita dipimpin oleh Roh, tentu keinginan kita adalah keinginan untuk memuliakan nama Tuhan. Dalam pendidikan, dalam bekerja, dalam melayani, dalam menginginkan satu jabatan atau posisi. Tidak salah. Tapi tanyakan kembali, apakah keinginan ini untuk memuliakan Tuhan ataupun tidak. Saudara yang kasih dalam Tuhan, marilah kita berdoa bersungguh-sungguh supaya kita bisa mendapatkan buah roh itu. Sehingga orang boleh merasakan, orang-orang di sekitar kita tahu, oh dia adalah umat Tuhan. Karena tabiat Yesus sudah dapat dipancarkan oleh tindak tanduk, perkataan, dan segala sesuatu yang kita lakukan. Kita tunduk kepala dan satu dalam doa. Tuhan Allah kami yang di surga, terima kasih
atas berkat-berkat Tuhan. Terima kasih untuk perlindungan-Mu Tuhan dalam pergumulan hidup kami. Biarlah Tuhan menuntun kami selalu. Tuhan akan selalu menggunakan kami. Bahkan Roh Kudus memimpin kami sehingga kami boleh memiliki buah roh dalam hidup kami. Dan kami boleh merasakan akan berkat-berkat Tuhan. Tuhan, ajarkanlah kami untuk selalu berhati-hati di dalam keinginan-keinginan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bila rangkuman Sekolah Sahabat ini menjadi berkat untuk Anda, jangan lupa untuk subscribe dan membagikan rangkuman Sekolah Sahabat ini. Tuhan memberkati kita semua.